Pada masa lampau, ribuan tahun yang lalu, sebelum ada manusia lain di bumi, Allah SWT menciptakan seorang makhluk yang sangat istimewa. Dialah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah dengan kehormatan yang luar biasa, dan kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Saat penciptaan Adam, semua malaikat, bahkan iblis, menyaksikan peristiwa tersebut. Para malaikat bersujud sebagai tanda penghormatan, namun iblis karena kesombongan dan keangkuhannya menolak. Inilah awal dari permusuhan antara manusia dan iblis, yang kelak akan berusaha menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman. Setelah penciptaannya, Allah menempatkan Adam di surga, tempat yang penuh kenikmatan. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pendampingnya agar Adam tidak merasa kesepian. Keduanya hidup di surga dengan segala keindahan dan bebas menikmati buah-buahan, kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk mereka dekati. Namun iblis yang masih diliputi dendam dan iri hati, tidak henti-hentinya menggoda Adam dan Hawa. Ia membisikkan kata-kata manis dan janji palsu, menyatakan bahwa buah dari pohon terlarang itu akan membuat mereka abadi dan tetap muda. Hingga akhirnya pada suatu waktu Adam dan Hawa tergoda dan memakan buah tersebut. Akibatnya, Allah menurunkan mereka ke bumi sebagai bagian dari pelajaran dan permulaan kehidupan manusia di dunia. Di bumi inilah Adam dan Hawa menjadi leluhur seluruh umat manusia, diangkat sebagai khalifah yang bertugas untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik. Adam dan Hawa memulai kehidupan baru mereka di bumi dengan bekerja keras, beribadah, dan memohon ampun atas kesalahan mereka di surga. Allah dengan kasih sayangnya mengampuni mereka, dan dari pasangan ini lahirlah keturunan manusia yang pertama. Seiring waktu, kisah mereka berlanjut. Betapa bahagianya Adam dan Hawa ketika menyaksikan kelahiran anak-anak mereka. Menurut beberapa riwayat, Hawa melahirkan sebanyak 120 kali, dan setiap persalinan melahirkan sepasang anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Inilah awal mula berkembangnya populasi manusia, yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru bumi. Pendapat lain menyebutkan bahwa Hawa melahirkan sekitar 40 anak dari 20 kali persalinan. Namun, yang pasti adalah Allah SWT memberikan keturunan kepada mereka dalam jumlah yang banyak, laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Adam dan Hawa melihat dengan penuh kebanggaan bagaimana anak-anak mereka tumbuh dewasa. Mereka mendidik anak-anaknya dengan ajaran tauhid, yaitu keyakinan dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Namun, kehidupan manusia memang penuh dengan ujian. Di antara anak-anak mereka ada dua putra yang sering dibicarakan, yaitu Habil dan Qabil. Sejak kecil, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Habil dikenal sebagai sosok yang sabar dan penuh keimanan, sementara Qabil mudah marah dan memiliki sifat iri hati. Ketika mereka beranjak dewasa, Allah memerintahkan mereka untuk mempersembahkan kurban sebagai wujud ketaatan. Habil, sebagai seorang peternak, mempersembahkan domba terbaiknya. Sementara Qabil, yang bekerja sebagai petani, mempersembahkan hasil panen yang kualitasnya kurang baik. Allah menerima kurban Habil karena ketulusannya, tetapi menolak kurban Qabil. Penolakan ini membuat Qabil dipenuhi perasaan cemburu yang mendalam. Marah dan merasa tersinggung, ia kemudian merencanakan tindakan buruk terhadap saudaranya. Akhirnya peristiwa yang menyedihkan pun terjadi, yang menjadi insiden pertama dalam kehidupan manusia di bumi. Qabil melakukan tindakan keji terhadap Habil yang membuatnya harus meninggalkan keluarganya. Setelah kejadian itu, Qabil pergi menjauh dan menetap di sebuah lembah, mengikuti hasrat dan keinginan pribadinya. Dan dari sana berawal keturunan manusia yang hidup dengan menuruti hawa nafsu. Kehilangan Habil menjadi duka mendalam bagi Nabi Adam dan Hawa. Mereka merasa sangat terpukul oleh kejadian tersebut, dan sejak saat itu mereka terus berdoa agar keturunan mereka yang lain senantiasa berada di jalan yang benar dan dijaga dari pengaruh buruk serta godaan yang dapat menyesatkan. Pada suatu masa setelah keturunan Nabi Adam semakin berkembang, beredar sebuah kisah tentang seorang putri bernama Unuk. Namun, kisah ini banyak ditentang oleh para ulama karena dianggap lebih bersifat mitos dan tidak memiliki dasar yang sahih dalam Al-Quran maupun hadits. Meskipun begitu, cerita ini telah lama tersebar di banyak sumber. Konon, Unuk digambarkan sebagai sosok yang memiliki sifat buruk dan mengikuti hawa nafsunya. Ia tinggal di lembah bersama keturunan Qabil yang sudah jauh dari ajaran Allah. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ia menguasai ilmu yang dianggap mistis dan sering menggoda kaum pria. Bahkan, ada riwayat yang menyatakan ia memiliki banyak keturunan tanpa kejelasan siapa ayahnya.
Dalam cerita-cerita lama, ia dikenal sebagai pelopor hal-hal yang dianggap menyimpang. Namun, ulama besar seperti Ibnu Katsir dan lainnya menolak kebenaran kisah ini. Mereka menganggapnya sebagai mitos yang tidak berdasar. Dalam kitab-kitab sejarah yang sahih, kisah Nabi Adam dan keturunannya disampaikan dengan lebih sederhana, penuh teladan, dan jelas. Anak-anak Adam dan Hawa hidup dalam ketaatan kepada Allah kecuali Kabil yang menempuh jalan yang menyimpang. Setelah menjalani kehidupan panjang yang penuh hikmah, Nabi Adam wafat dalam damai di usia sekitar 1000 tahun. Saat kepergiannya, seluruh anak, cucu, dan keturunannya berduka mendalam. Mereka menangisi kepergian Nabi Adam selama 7 hari 7 malam sebagai tanda kehilangan yang dalam. Nabi Adam, sebagai bapak seluruh umat manusia, meninggalkan jejak kehidupan yang luar biasa. Namun, di tengah suasana duka ini, Setan tak tinggal diam. Ia kembali datang menggoda keturunan Nabi Adam, terutama yang tinggal di lembah bersama keturunan Kabil. Dikisahkan, setan memperkenalkan alat musik pertama berupa seruling yang dimainkan dengan nada-nada sendu, seakan memberikan pelipur lara bagi mereka yang sedang berduka. Dari sinilah konon, musik mulai hadir di tengah manusia sebagai alat hiburan dan pelipur lara. Dari sinilah konon dikatakan bahwa musik pertama kali muncul di tengah-tengah manusia. Suara seruling yang dimainkan berhasil menggoda sebagian keturunan Nabi Adam, bahkan ada di antara mereka yang menjadi kecanduan mendengarnya. Namun, mereka yang tinggal di gunung yang lebih menjaga keimanan tetap waspada. Mereka menjaga diri dari godaan musik yang dibawa oleh setan. Bahkan, diceritakan bahwa mereka bertahan untuk tidak tergoda, menahan diri dari segala hal yang dapat menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Begitulah kisah kehidupan Nabi Adam dan keturunannya. Meskipun pada awalnya Allah SWT menciptakan Nabi Adam dan menempatkannya di surga, perjalanan hidupnya penuh dengan pelajaran. Beliau turun ke bumi dan mengajarkan anak-anaknya untuk selalu beribadah kepada Allah dan menjaga amanah sebagai khalifah di bumi. Dari setiap keturunannya ada yang tetap taat dan menjaga keimanan mereka, tapi ada pula yang tersesat karena godaan iblis yang terus memburu mereka sejak awal. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap godaan dan menjaga iman kita. Dari kisah Nabi Adam dan keturunannya, ada beberapa makna yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Pertama, kisah ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga ketaatan kepada Allah. Nabi Adam diciptakan di surga, tetapi setelah tergoda dan melakukan kesalahan, beliau pun diturunkan ke bumi sebagai bentuk pembelajaran. Namun Adam tidak pernah putus asa dan terus memohon ampun kepada Allah, menunjukkan bahwa meskipun kita melakukan kesalahan, selalu ada kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kedua, kisah ini juga mengingatkan kita akan bahaya iri hati dan amarah. Kabil yang cemburu terhadap Habil karena kurbannya tidak diterima menunjukkan bahwa perasaan iri bisa menjerumuskan manusia pada perbuatan buruk. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan tidak membiarkan perasaan negatif menguasai diri. Ketiga, godaan dunia memang bisa datang dalam berbagai bentuk. Seperti halnya musik yang diperkenalkan oleh setan untuk menggoda keturunan Nabi Adam. Mereka yang tinggal di lembah yang sudah jauh dari ketaatan mudah tergoda, tetapi mereka yang lebih kuat imannya tetap bertahan dan tidak terpengaruh. Dari sini, kita belajar pentingnya memiliki kekuatan iman dan berusaha menjauhi hal-hal yang bisa melalaikan kita dari ketaatan. Kesimpulannya, kisah Nabi Adam dan keturunannya memberikan kita pelajaran untuk selalu taat kepada Allah, menjaga diri dari sifat iri, dan waspada terhadap godaan yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran. Semoga kita bisa terus memperkuat iman dan meneladani kebaikan yang diajarkan dalam kisah ini. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmah darinya dan meneladani ketaatan serta kesabaran beliau dalam menghadapi ujian hidup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.